Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat akupunktur Indonesia? Baik, semoga sehat selalu ya. Kalau kita belajar filosofi Chinese Medicine, maka dasar Chinese Medicine adalah teori Yin Yang dan 5 unsur. Dasar ini telah diformulasikan orang Cina kuno melalui pengamatan yang panjang tentang fenomena alam. Kedua teori tersebut membantu kita mengerti tentang keberadaan alam semesta dan perubahan energi yang terjadi di dalamnya. Konsep Yin Yang ini diperkirakan ditulis pada tahun 700 sebelum Masehi. Teori Yin Yang mengatakan bahwa segala sesuatu di bumi ini adalah berpasangan. Ada terang, gelap, panas, dingin, matahari, bulan, besar, kecil, luar, dalam, panjang, pendek, di mana keduanya saling seimbang, saling menghidupi, sifatnya relatif, dan selalu dalam perubahan yang dinamis. Yin Yang dalam pengertian ilmiah adalah sesuatu di alam semesta ini tidak mutlak. Sedang teori 5 unsur, dalam keberlangsungan kehidupan di alam, ada 5 unsur penting, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air, di mana kelima unsur tersebut berinteraksi, saling menghidupi, dan saling membatasi, membentuk suatu keseimbangan. Dua konsep ini, yaitu teori Yin Yang dan teori 5 unsur, menjadi dasar diagnosis dan terapi dalam Chinese Medicine. Inilah yang menjadikan bahwa dalam tubuh manusia ada keseimbangan atau homeostasis. Maka manusia dalam keadaan sehat. Bagaimana? Menarik bukan? Lalu Anda akan bertanya-tanya, bagaimana 5 unsur, yaitu kayu, api, tanah, logam, air, menjadi dasar diagnosis dalam Chinese Medicine? Ya, inilah hebatnya manusia yang bisa menghubungkan alam dengan tubuh manusia dengan pola pikir yang sederhana, tetapi bisa diterapkan dalam proses penyembuhan. Begini, kalau kita melihat api unggun, apa yang terpikir di benak kita? Yaitu bagaimana agar api ini tetap menyala. Nah, cara yang termudah adalah mengambil kayu dan memasukkannya ke api unggun tersebut, sehingga api terus berkobar. Inilah yang dikatakan dengan istilah kayu menghidupi api. Lalu ketika api unggun ini berakhir, maka akan tampak di lokasi tersebut adalah tumpukan debu kayu yang menebal menyatu dengan tanah, membuat tanah lebih tebal, ya, menambah dari materi tanah. Maka dikatakanlah dengan istilah bahwa api menghidupi tanah. Pernahkah kalian mendengar penambangan biji? Penambangan emas? Di mana mendapatkannya? Ya, di dalam tanah. Di dalam tanah banyak kita dapatkan logam. Nah, ini diistilahkan dengan tanah menghidupi logam.
Kemudian logam ditaruh di luar. Ya. Pagi harinya kita lihat logam itu terdapat titik-titik air di logam tersebut, ada embunnya. Ini dikatakan dengan istilah bahwa logam menghidupi air. Lingkungan yang banyak airnya, maka akan tumbuh subur tanaman. Nah, ini yang dikatakan dengan air menghidupi kayu. Dan begitu seterusnya. Antara kayu, api, tanah, logam, air, itu suatu siklus yang saling menghidupi. Selain menghidupi, tentu ada pembatasan agar terjadi keseimbangan alam. Ketika air melimpah, maka diberi tanah agar air tetap tertahan di tempat. Nah, ini yang diistilahkan dengan tanah membatasi air. Kemudian kalau ada api berkobar, ya, membakar sebuah rumah, maka segera pemadam datang dan menyiramkan air ke api tersebut agar kebakaran itu tidak sampai meluas mengenai rumah-rumah di sebelahnya. Ini diistilahkan dengan air membatasi api. Kemudian rongsokan-rongsokan besi yang kita lihat sampai menggunung, tidak dipakai. Itu ketika akan didaur ulang, maka dibakar ya. Dibakar, dilelehkan agar melebur sehingga tidak lagi menggunung. Jadi suatu di dalam wadah ya, diolah menjadi logam yang bermanfaat. Nah, ini dikatakan bahwa api membatasi logam. Kemudian ketika di hutan ya, banyak pohon-pohon yang tumbuh hingga berdempet-dempetan. Maka supaya lingkungan tetap terjaga, ditebanglah beberapa pohon dengan logam. Maka dikatakan dengan istilah logam membatasi kayu. Dan ketika kita melihat tanah yang gundul, ya, tanah ini maka akan gampang longsor, terjadi kelongsoran. Oleh petani itu ditanami agar akarnya itu masuk ke dalam tanah ya, merambat supaya tidak terjadi kelongsoran. Nah, ini yang dikatakan bahwa kayu membatasi tanah. Lalu siklus berulang. Jadi sifat menghidupi dan membatasi ini dibutuhkan untuk terjadi keseimbangan alam.
Bila salah satu unsur terganggu atau berlebihan dan tidak ada yang membatasi, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Misal, kalau rumah kebakaran, satu rumah dibiarkan, maka dia akan meluas, menghanguskan rumah sekitarnya, dan terjadi kerusakan yang parah. Begitu juga di dalam tubuh manusia. Pada orang sehat, selalu ada keseimbangan dan homeostasis. Bila satu organ terganggu dan tidak segera ditangani, maka akan mengganggu organ yang lainnya. Terjadilah sakit. Nah, di dalam tubuh manusia, 5 unsur alam yaitu kayu, api, tanah, logam, air, diwakili oleh 5 organ tubuh, yaitu hati, jantung, limpa, paru, dan ginjal. Bagaimana fungsi menghidupi dan membatasi dari 5 organ dalam tubuh? Ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.